Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali memulai hari kita bersama-sama di dalam doa pagi. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Untuk membuka doa pagi kita hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan pujian seindah siang disinari terang dan nanti dimedley dengan segala benua dan langit penuh. Biarlah kita boleh mengucap syukur ketika Tuhan boleh menyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, bahkan mengizinkan kita melihat keindahan alam sekitar kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. ampunan dan damai bakal.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Engkau izinkan kami kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur ketika Engkau boleh hadir Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi puji-pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa pagi kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali naikkan pujian kita dengan menaikkan pujian Sudahkah yang terbaik. Biarlah melalui pujian ini kita merenungkan selama ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita naikkan pujian Sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar kami sekali lagi mendapat kesempatan untuk membaca merenungkan sebagian firman-Mu, Tuhan yang memimpin kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya akan bacakan sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema kita hari ini, lakukanlah untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salah seorang tokoh menyebut zaman ini adalah zaman self-centered egoistic age. Artinya zaman yang berpusat pada diri sendiri. Mayoritas orang berpikir bahwa yang paling penting di dalam zaman ini adalah apa yang menyenangkan hatinya. Maka benar salah ditentukan juga dengan kenyamanan kita dan pendapat kita. Orang tidak lagi peduli dengan apa kata orang. Tetapi kalau menurut dia benar, maka dia akan lakukan itu. Sekali lagi, ini adalah zaman yang berpusat pada diri sendiri.
setiap orang cenderung melakukan apa yang dirasa nyaman bagi mereka. Nah, berbeda dengan pandangan ini, Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Kolose mengingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, mereka punya status baru di dalam Kristus. Dan sebagai orang yang memiliki status yang baru, mereka harus hidup sesuai dengan status tersebut, yaitu manusia baru. Dan di dalam manusia baru ini, itu harus dinyatakan di dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya satu bagian, tetapi di dalam keseluruhan. Dan manusia baru ini pusatnya bukan lagi diri sendiri, melainkan Kristus. Oleh karena itu, di dalam menjalani segala tanggung jawab kehidupan ini, seorang percaya tidak seharusnya mengutamakan agenda pribadinya, tetapi lebih berpikir bagaimana yang dilakukan itu menyukakan hati Allah atau tidak. Kolose 3 ayat 23 menyatakan dengan jelas, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu frasa apapun juga. Melalui frasa ini, jemaat di Kolose diingatkan bahwa seluruh aspek kehidupan mereka itu adalah milik Tuhan. Dan ini adalah bagian pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan. Tidak ada bagian yang duniawi ataupun rohani. Ya, Plato, seorang filsuf, mengatakan ya bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, yang rohani dan juga jasmani. Dan yang rohani itu sifatnya lebih mulia dibandingkan yang jasmani. Jasmani dianggap menghambat hal yang rohani. Nah, tetapi memang teori ini sangat berdampak sampai hari ini ya. Bukankah banyak di antara kita juga berpikir ketika kita berbicara tentang iman itu hanya mencakup hal-hal rohani, apa yang kita lakukan di gereja, apa yang berhubungan dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya melalui bacaan yang kita baca hari ini, kita diingatkan. Seperti juga jemaat di Kolose, bahwa ketika mereka menjadi manusia baru, keseluruhan hidup mereka dan apapun yang mereka melakukan, itu adalah perwujudan ibadah mereka kepada Tuhan. Ya, jadi kalau di dalam perikop yang kita baca secara praktis disebutkan, bahkan ketika mereka ada di dunia ini, dalam peran mereka masing-masing, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai hamba, dan juga sebagai tuan, mereka harus melakukan setiap tanggung jawab mereka itu dengan takut akan Tuhan. Ya. Apapun juga, tidak ada satupun aspek yang luput dari hal ini. Jadi, hari ini kita juga diingatkan, apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Ya, bahkan di dalam keseharian kita, ketika kita bekerja, ketika kita menjadi masing-masing tanggung jawab kita sesuai dengan panggilan kita, kita harus lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, melalui bagian ini disebutkan juga apapun juga yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati. Ya, apa maksud bagian ini? Dengan segenap hati artinya kita harus melakukan dengan satu kesungguhan dan ketulusan, bukan untuk mendapat pujian Tuhan, pujian manusia, tetapi karena kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebagai manusia baru, kita sekali lagi bukan lagi hidup untuk diri kita, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Kristus yang harus terus kita nyatakan. Maka ketika kita menyadari hal ini, kita tahu bahwa sesungguhnya yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita itu adalah Kristus.
Dan kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ya, konteks bagian ini juga berbicara kepada para hamba. Hamba itu kalau zaman dulu itu budak. Ya, mereka tidak punya kuasa atas diri mereka. Bahkan ketika tuannya melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka, mereka juga tidak berhak protes. Tetapi di dalam kondisi yang demikian pun dikatakan mereka harus melakukan segala sesuatu tugas itu dengan takut akan Tuhan dan dengan segenap hati. Bukan sekedar menyenangkan hati tuannya, tetapi menyadari bahwa memang sebagai orang percaya mereka harus memberikan kualitas hidup yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menentukan sikap kita bukan lingkungan kita, tetapi identitas kita. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita diminta untuk melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Seperti ketika kita melakukan untuk Tuhan, kita memberi yang terbaik. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Apapun yang kita lakukan, itu adalah cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan membandingkan. Tetapi mari kita lakukan segala sesuatu itu dengan ucapan syukur kepada Dia. Bahkan ya, kita yang ibu-ibu rumah tangga pun ya, ketika kita mencuci piring pun, apakah kita juga pernah berpikir kita harus melakukannya kualitasnya sama ketika kita menjadi singer di gereja ya, yang terbaik, bahkan ketika itu tidak dilihat orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia baru di dalam Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang berbeda. Bukan lagi berfokus pada diri kita sendiri, tetapi kita harus menyatakan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah kita boleh mendengar pada akhirnya ketika kita berjumpa muka dengan muka bersama-sama dengan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Mari masuk di dalam kebahagiaan Tuhan. Mari menjalani hari-hari yang baru di tahun ini. Kita boleh mengingat segala sesuatu yang kita lakukan itu hanyalah untuk Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami bersyukur kalau kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami terus mengingat bahwa panggilan hidup kami itu adalah melakukan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan mampukan kami di dalam tugas tanggung jawab kami, baik kami sebagai istri, kami sebagai suami, kami sebagai orang tua, kami sebagai tuan ataupun kami sebagai hamba. Kami boleh melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami, seperti untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami juga mau menaikkan beberapa pokok doa. Kami mau berdoa untuk rencana pemerintah dalam melakukan vaksinasi COVID-19 penguat, yaitu booster, yang dimulai tanggal 12 yang lalu. Kami berdoa akan ada pemerataan Tuhan untuk cakupan vaksinasi, sehingga sungguh negara kami ini boleh siap Tuhan menghadapi masa pandemi ini dan boleh segera melaluinya dengan baik. Tuhan memberikan hikmat bagi setiap pemerintah kami dalam mengambil kebijakan, juga masyarakat boleh merespon dengan baik. Kami mau berdoa juga untuk kesatuan hati jemaat GKI Gading Serpong, boleh tetap rindu Tuhan, bertekun mencari Engkau, terutama saat ini ketika kesempatan ibadah onsite sudah dibuka. Kami berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan yang berkesempatan boleh mengambil bagian kembali, dan sungguh kami boleh segarkan di dalam iman percaya kami. Mereka yang belum bisa hadir Tuhan secara onsite, dan juga yang terus menjaga memelihara mereka di dalam kehidupan kerohanian mereka.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tim program bersama dengan tim ADLC yang sedang mempersiapkan menyusun untuk arahan program tahun pelayanan 2022 dan 2023. Kami berdoa juga setiap proses pengarahan, pendampingan bersama dengan tim dan juga program kerja yang akan datang. Bila setiap program kerja yang kami susun itu adalah program kerja yang seturut dengan kehendak Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, supaya mereka juga boleh memiliki ketahanan di dalam masa pandemi ini. Mereka boleh tetap sehat, bersuka cita, dan boleh tetap memiliki relasi persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Akan mereka boleh bertambah teguh iman dan hatinya melimpah dengan syukur. Kami mengingat juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, berduka cita, kesulitan ekonomi, usaha pekerjaan, yang mengalami tekanan hidup, persoalan rumah tangga, mencari pekerjaan, juga calon pasangan hidup, pergumulan di dalam melakukan studi secara daring. Kami terus berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kau mendengar setiap seru doa mereka. Berdoa juga mereka yang merindukan anak, akan mereka yang undur iman. Mari Tuhan, Engkau juga yang boleh melawat mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami. Kami percaya Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan caramu. Dan biarlah kami boleh menyerahkan segala sesuatu di dalam otoritas Tuhan. Kami boleh melakukan tanggung jawab kami sebagai hamba-hambamu Tuhan. Manusia baru yang boleh kami nyatakan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami rindu menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.